Ya, sepekan terakhir panggung politik tanah air diramaikan dengan safari politik dan pertemuan para tokoh yang kemudian dikaitkan ini kuat dengan hasrat di 2024. Sejumlah nama kian gencar bergerilya, sementara partai politik pun sudah mulai mengerucutkan sosok yang akan diusungnya di 2024. Apakah dasar bangunan koalisi mulai terlihat terbaca saat ini siapa calon yang memiliki peluang kuat di tahun 2024. Kita akan membacanya dari luar bersama dengan para pakar pada malam hari ini. Ada Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, selamat malam. Malam. Baik, kabar baik ya Mas Burhan? Alhamdulillah. Ya, dan juga ada Kang Gun-Gun Herianto, Direktur Eksekutif The Political Literacy. Selamat malam, Kang Gun-Gun, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Ya, baik kan? Ya. Selamat malam Mas Burhan. Kang Gun-Gun dan juga Mas Burhan, selalu menarik kalau kita mencermati, memperhatikan gerak-gerik para aktor politik, apalagi sepekan belakangan yang cukup mendapatkan sorotan publik dan juga media karena ada safari politik, ada pertemuan, ada partai yang sudah mulai mengerucutkan nama. Saya mau ke Mas Burhan terlebih dahulu. Di survei beberapa waktu yang lalu juga sudah mulai ada 3 nama ya Mas ya, yang memang ini masih ada di survei teratas lah, Pak Ganjar, Pak Anies dan juga Pak Prabowo, meskipun masih angkanya ini masih berfluktuasi. Nah, dari survei-survei yang dilakukan Mas Burhan ini, sebetulnya apakah memang sudah mulai terlihat, terbaca memang 3 inikah yang memang cukup punya peluang yang sangat besar di 2024? Ya, jadi kita cukup rutin melakukan survei opini publik untuk men-tracking preferensi pemilih terhadap calon presiden 2024. Dan dari data yang kita lakukan sejak 2019 sampai sekarang, itu tidak ada perubahan berarti. Kecuali Ganjar sekarang sedikit di atas suara Pak Prabowo. Tetapi 3 yang lain, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan, top 3. Jadi secara umum tidak ada perubahan berarti. Bahkan perbedaan Ganjar dan Prabowo juga dalam margin of error. Nama-nama yang lain tidak muncul, setidaknya masih bertengger di papan tengah, tidak menimbulkan kejutan baru. Dan kalau misalnya tidak ada perubahan berarti sampai 2 tahun ke depan, kemungkinan ada nama ini yang jadi front runner. Jadi pertanyaannya, apakah mungkin ada nama selain Ganjar, Prabowo, dan Anies? Kalau dari sisi voting behavior itu tidak mudah. Itu sebagai calon kuat, apalagi dalam waktu kurang lebih sekitar 2 tahun. Jadi apalagi popularitas nama-nama yang lain juga sudah cukup lumayan. Uno, Ridwan Kamil, Hovifah, itu nama-nama yang dikenal di atas 70%. Tetapi elektabilitasnya itu masih di bawah 10%. Jadi kalau tidak ada tsunami politik, itu perubahan 3 nama di peringkat teratas tadi kemungkinan tidak akan menimbulkan kejutan baru antara nama-nama di luar dari Prabowo, Ganjar, dan Anies. Oke, Mas Burhan, secara voting behavior tidak mudah di luar nama-nama 3 ini ya, kecuali ada di tsunami politik. Apa yang membuat secara voting behavior tidak mudah? Bukankah kemudian juga nama-nama yang lain yang di papan tengah, yang tadi Mas Burhan juga sebutkan, juga nama-nama yang cukup populer yang dikenal oleh publik, yang juga punya posisi strategis di level menteri, gubernur, atau mungkin ketua umum partai politik? Ya, justru ketika mereka sudah dikenal, tetapi elektabilitasnya di bawah 5%, bahkan trennya menurun, itu justru malah menjadi bencana elektoral. Dikenal publik tetapi elektabilitasnya di bawah 5%, itu justru malah merugikan. Jadi lebih mudah menaikkan elektabilitas dari tingkat popularitas yang kecil dibanding mengubah sikap orang yang awalnya tidak positif menjadi positif. Kalau orang yang sudah dikenal, ruang peningkatan elektabilitasnya ya dari sisi popularitas saja. Tetapi masalahnya adalah banyak nama yang sudah mulai dikenal publik, tapi elektabilitasnya kecil. Nah pertanyaannya kenapa? Nah saya menduga nama-nama tadi hanya orang seperti Ridwan Kamil. Itu popularitasnya 70%. Tetapi elektabilitasnya sekitar 3%. Nah karena
Ridwan Kamil itu menjadi kepala daerah di wilayah yang diperbutkan banyak nama besar. Prabowo Subianto cukup lumayan di Jawa Barat, Anies Baswedan cukup lumayan, termasuk juga Sandiaga Uno. Kemudian nama seperti Hovifah. Hovifah ini sebagai gubernur, approval ratingnya tinggi di atas 80%. Tapi elektabilitas sebagai capres kecil. Jadi banyak orang menempatkan Mbak Hovifah bukan sebagai calon presiden, tapi calon wakil presiden. Jadi ada nama-nama yang populer tetapi tidak ditempatkan sebagai capres, tapi sebagai cawapres. Nah, pemilih itu sejauh ini baru menempatkan 3 nama yang dianggap punya posisi sebagai calon pemimpin nasional. Di luar itu posisinya itu diproyeksikan sebagai orang nomor 2. Nah, itu yang menjelaskan mengapa banyak nama yang populer tetapi elektabilitas sebagai capresnya itu tidak terlalu kompetitif. Bahkan cenderung turun. Orang seperti AHY, orang seperti Mas Sandi, orang seperti Ridwan Kamil, trennya itu turun sebagai capres. Tetapi ketika disimulasikan sebagai cawapres ideal oleh publik, itu mereka termasuk top 5 yang dianggap Mas Sandi misalnya, itu peringkat pertama itu. Tanya siapa cawapres dan publik, Sandiaga Uno nomor 1. Jadi lagi-lagi ada orang yang positioningnya di mata publik sebagai orang nomor 2. Ada yang memang orang sudah capres yang dianggap begitu ya. positioningnya pas bagi orang nomor 1 atau calon presiden, itu sejauh ini baru mengerucut ke 3 nama. Jadi kalau tidak ada tsunami politik, 3 nama ini memang paling kuat paling kuat untuk kandidat capres di 2024. Kang Gun-Gun, survei memotret seperti itu yang tadi disampaikan oleh Mas Burhan, nama-namanya juga nama-nama yang diproyeksikan menjadi posisi cawapres, tapi Kang Gun sendiri melihat pertemuan demi pertemuan AHY dengan Erlangga Hartarto, safari politiknya Pak Prabowo yang masih berlangsung, kemudian juga Nasdem yang sudah mulai mengerucutkan nama. Ini apa yang kemudian bisa kita baca, bisa kita lihat dari luar, Kang Gun? Apakah memang sudah mulai tangga-tangga ke 2024 itu ditapaki mulai hari ini, atau sudah mulai terbaca juga oleh publik bahwa ya memang nama-nama itu yang melakukan safari politik dan memang yang punya peluang besar di 2024? Iya, saya pikir apa yang mereka lakukan ini adalah bagian dari strategi komunikasi politik ya dalam hadapi 2024 ya. Meskipun standpoint-nya bisa berbeda-beda dalam konteks strategi. Contoh misalnya, kalau kita baca Pak Prabowo Subianto, itu titik tekannya lebih menekankan pada strategi public relations politik. Jadi kerja-kerja PR politik pada orang kunci dan halayak kunci. Contoh misalnya kemarin kan Mas Reinhardt bisa lihat bagaimana Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi, dengan Bu Mega, kemudian dengan kantong-kantong Nahdliyin ya, ke Tebu Ireng, ke Rembang begitu ya, bertemu dengan Gus Kikin dan lain-lain begitu ya. Kemudian juga bertemu dengan simbol kultural seperti Pak Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah ini bagian menurut saya adalah kerja komunikasi politik, basisnya adalah public relations politik. Kemudian kalau Partai Nasdem itu saya lihat titik poinnya lebih pada publisitas politik dengan pendekatan hype ya. Contoh misalnya akan menyediakan panggung megah besok 15-17 Juni seingat saya dengan Rakernas, dan di situ akan ada pengerucutan beberapa nama menjadi 3 nama. Dan itu tentu akan melibatkan yang disebut dengan resonansi atau gaung dari nama itu, terutama misalnya untuk mengerek ya strategi-strategi lain yang tentu akan dieksekusi oleh Partai Nasdem. Kemudian AHY itu saya lihat sudah mulai melakukan push marketing ya, pendekatan pemasaran politik ke basis konstituen langsung, bertemu misalnya kemarin ke Safari Ramadan di Tapal Kuda ya, ke Jember ya kan, kemudian ke Lumajang. Saya lihat pergerakannya langsung ke basis-basis konstituen, dan tentu juga ada pendekatan lain ya, flow marketingnya juga dilakukan ya, kemudian pas marketingnya. Tetapi saya lihat yang paling dominan kemarin di Safari Ramadan itu adalah pendekatan push marketing atau ke basis pemilih. Nah ini saya lihat bagaimanapun adalah pergerakan aktor dalam konteks tahap 1 yang disebut dengan tahap pemunculan.
Dan Mas Renhat tahu persis bahwa setelah tahap pemunculan itu tentu dibutuhkan yang disebut adalah legitimasi. Mas Burhan mungkin sering disebut sebagai public acceptance ya, bagaimana misalnya legitimasi di publik dalam konteks survei-survei opini publik, kemudian juga legitimasi dari partai politik yang punya kursi untuk mengusung bukan hanya mendukung begitu. Ini karena terkait dengan presidensial threshold. Ya, kemudian baru tahap ketiga conviction, kemudian ini sudah masuk di tahapan setelah kandidasi ya, bagaimana misalnya memasarkan si figur itu pada basis-basis pemilih potensial dari peta geografis, psikografis gitu ya, dan demografis dan lain-lain. Ini tentu bicara soal aspek conviction, bagaimana pemilih itu mempertimbangkan figur. Baru kemudian nanti terhubung dengan aspek pemilihan di hari H. Jadi ini masih panjang, tetapi meskipun masih panjang menurut saya konstelasinya akan dipengaruhi 3 hal ya. Pertama itu siapa figur ya yang diusung nanti, tetapi bukan hanya figur, menurut saya ada faktor kedua yang menentukan, yaitu soal konstelasi internal dan eksternal partai politik. Di internal contoh misalnya apakah Ganjar bisa nyalon dari PD Perjuangan atau misalnya diambil Partai Nasdem, berarti itu konstelasinya antara PDIP dengan Partai Nasdem misalnya, dan itu akan aksi reaksi. Atau misalnya justru misalnya skema Prabowo Puan yang kemudian akhirnya jadi dieksekusi. Itu namanya konstelasi internal dan eksternal yang tidak bisa dinafikan. Yang ketiga yaitu tadi bicara soal legitimasi, apakah kemudian munculan figur si A, si B, si C itu kemudian mendapatkan penerimaan publik atau tidak sehingga kemudian layak dinegosiasikan dalam konteks komunikasi di proses kandidasi akhir. Ya mungkin nanti di awal atau pertengahan 2023 begitu. Oke, jadi apa yang para tokoh, para aktor politik ini lakukan adalah sebuah strategi berbeda-beda tadi ya, penjabarannya Kang Gunggun, ada yang mendekati halayak kunci, ada yang kemudian untuk publisitas politik, ada yang push marketing dan beberapa hal yang lain. Nah, Mas Burhan, mengapa kemudian menjadi penting kalau Anda melihatnya manuver ini atau strategi ini mulai dilakukan oleh para tokoh mulai dari sekarang, memanfaatkan momen apapun termasuk juga momen Idul Fitri. Kalau kita lihat dari pola yang dilakukan oleh para bakal calon ini atau para tokoh politik ini, Mas Burhan. Iya, mengapa penting lakukan? Pertama, tidak ada calon presiden yang dominan. Jadi kalau kita lihat data tren yang kami rilis over time, kita menemukan tidak ada calon satupun yang unggul dengan selisih signifikan. Jadi kalau pemilu diadakan hari ini, itu sudah pasti masuk ke putaran. Karena tidak ada satupun calon yang mendapatkan 50% plus 1 sesuai dengan syarat konstitusi. Nah, karenanya menggalang dukungan dari banyak pihak menjadi krusial. Karena tadi dalam rangka membungkus kemenangan sesegera mungkin, tambah harus memasuki periode putaran kedua. Nah, alasan yang kedua mengapa penting, karena dari 9 partai yang lolos parliamentary threshold hasil pemilu 2019, itu cuma ada 1 partai yang bisa calonkan capres-cawapres tanpa harus koalisi dengan partai lain, yaitu PDI Perjuangan. Di luar itu, termasuk Gerindra sekalipun, itu harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa memenuhi syarat teknis pendaftaran 20-25%. Tadi Kang Gunggun menyebut dengan istilah presidensial threshold. Jadi 2 hal ini nih yang menyebabkan banyak calon sudah bergerilya jauh-jauh hari. Selain lagi yang saya ingin tambahkan adalah pemilu kita itu tidak didasarkan pada perbedaan atau diferensiasi ideologis dan programatik. Jadi tidak ada perbedaan yang tajam dari sisi isu ekonomi politik. Jadi yang muncul adalah gimmick. Yang populer adalah bagaimana meningkatkan popularitas dan elektabilitas tanpa menegaskan perbedaan konseptual dan programatik antar calon. Nah, pada titik itu antar calon, antar pemimpin bisa saling hubungan, ya, tanpa melihat apakah koalisinya itu betul-betul merepresentasikan perbedaan ideologis partainya atau tidak. Betul-betul beyond urusan itu. Nah, ini yang menyebabkan manuvernya menjadi sangat liar. Satu calon bisa ketemu dengan calon yang lain
sebelumnya gontok-gontokan, tetapi kemudian bisa duduk satu meja untuk membicarakan rencana pernikahan bersama di 2024. Jadi ini yang menandai elektoral kita, terutama ya Orde Baru sampai sekarang. Ya, jadi politik non programatik, non ideologis ini yang mengakibatkan tidak ada perbedaan tajam antara mereka yang ada di oposisi dengan mereka yang ada di koalisi. Sepanjang ketemu pentingannya dan kita memiliki bahasa yang sama untuk menjalin koalisi transaksionalnya. Oke, nah Kang Gunggun bicara soal koalisi, dari pertemuan-pertemuan itu kita lihat ke safari politiknya Pak Prabowo ke rumahnya Bu Mega, pertemuan AHY dengan Pak Erlangga, dan juga pertemuan yang lain. Apakah sebenarnya kita sudah bisa mulai membaca ya, mulai melihat bahwa sudah terlihat arah-arah koalisinya akan seperti apa? Atau sekali lagi sebetulnya ini masih cukup cair, jadi apa yang dilakukan oleh para elit ini adalah masih sebatas menyaring atau mencari teman-teman yang bisa diajak berkoalisi. Tapi dijawabkan nanti Kang, kami break dulu, kita akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita masih membahas soal manuver elit politik dan juga hasrat 2024. Saya ke Kang Gunggun sekarang. Kang Gunggun, apakah dari pertemuan-pertemuan yang terjadi sepekan terakhir atau mungkin beberapa waktu belakangan, kedekatan yang ditunjukkan oleh para elit ini sudah menjadi sinyal atau kita bisa sudah melihat bahwa arah koalisinya akan kemana? Atau sekali lagi ini masih belum cukup untuk kita simpulkan kira-kira akan seperti apa konfigurasi koalisi ataupun capres-cawapres di 2024? Iya, menurut saya masih sangat cair ya. Konfigurasinya masih bisa berubah seiring dengan dinamika yang terjadi terutama dalam tahun ini dan mungkin awal tahun depan ya. Jadi pertama itu menurut saya akan sangat ditentukan oleh skema ya, keuntungan yang mungkin diperoleh oleh partai-partai, terutama dalam konteks negosiasi politik ya antar kekuatan, Mas Reinhardt. Tadi Mas Burhan misalnya bicara soal politik transaksional, ya itu memang kerap kali juga menjadi faktor yang harus dibaca. Itu yang mungkin kalau kita lihat misalnya salah satu faktor yang juga menentukan dalam penentuan skema capres-cawapres itu juga hitung-hitungan soal cost of entry itu, biaya masuk gelanggang pertarungan yang dan itu seringkali menjadi barrier ya bagi sebagian orang untuk kemudian melaju, kemudian menjadi kandidat yang diusung oleh partai atau gabungan partai politik. Kemudian yang ketiga tentu adalah konteks dinamika figurnya itu sendiri ya. Apakah misalnya punya mendekati proses injury time pengusungan itu misalnya punya masalah atau tidak yang kemudian tadi diistilahkan misalnya tsunami politik atau mungkin huru hara politik atau mungkin tercederainya citra dan reputasi politik ya yang kemudian mengakibatkan misalnya pola yang berubah ya yang kemudian dievaluasi oleh partai untuk kemudian tidak jadi atau mungkin juga ada the best alternatif untuk kemudian dimajukan dalam skema capres-cawapres. Jadi menurut saya Mas Reinhardt masih sangat cair ya. Kalau misalnya ada beberapa figur yang dianggap misalnya taruhlah bisa melaju tadi misalnya Mas Burhan sebut PDI Perjuangan bisa mengusung sendirian dengan 128 kursi seingat saya ya dari total 575 berarti sekitar 22,26% kursi DPR. Artinya itu bisa bisa melaju dalam konteks entah itu mengajukan nama Puan atau nama Ganjar ya sebagai capres, tetapi yang jelas PDIP bisa mengajukan satu calon tuh. Kalau misalnya kemudian komunikasi politik dengan Gerindra sebut aja, kemudian bisa sampai pada yang disebutkan mutual understanding dalam konteks skema-skema ke depan, ya tentu ini menjadi keuntungan tersendiri ya bagi partai PD Perjuangan karena bisa kemudian bersama-sama dengan Gerindra. Sebut aja misalnya taruhlah Pak Prabowo dengan Puan,
Karena PDIP dengan Gerindra kan sudah 31,9% tuh dari suara sah nasional perolehan suara di 2019. Ya kan ini artinya menjadi modal politik. Nah, kalau kemudian saya membaca Nasdem bisa memosisikan sebagai dinamisator ya dalam konteks konstelasi 2024. Terlebih kalau dia kemudian memunculkan nama figur seperti tradisi sebelumnya lebih awal dibanding partai-partai lain. Sebut aja misalnya 15 sampai 17 di Rakernas dia sounding satu di antara 3 nama ya the big three gitu ya untuk kemudian di negosiasikan dengan kekuatan lain, entah itu dengan PAN, entah dengan P3, entah itu dengan PKS. Begitu kalau kemudian itu bisa menjadi satu skema koalisi, keempat partai itu sebut aja misalnya Nasdem, PAN, P3, PKS itu bisa 28,62% kan dari suara sah nasional 2019. Artinya dia juga memungkinkan untuk menjadi satu paket. Tinggal kemudian kita membaca misalnya pergerakan aktor dinamisator ketiganya siapa? Apakah itu dimainkan oleh Golkar dan Partai Demokrat misalnya? Kalau misalnya pertemuan-pertemuan itu mengerucut pada pemahaman bersama dan keuntungan bersama, ya saya pikir bisa saja kemudian Golkar memainkan peran mengonsolidasikan kekuatan poros ketiga begitu. Jadi menurut saya sih masih sangat-sangat cair dan apa yang saya ulas barusan bisa saja sangat mungkin berubah ya seiring dengan dinamika internal dan eksternal partai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dinamika figur ya, apakah kemudian muncul hal-hal yang kemudian tidak dikehendaki begitu yang menyebabkan misalnya tiket pencapresan itu berubah. Atau kemudian yang ketiga misalnya bagaimana mengonsolidasikan kekuatan ekonomi di balik pencapresan itu, karena seringkali itu juga menjadi invisible hand yang bisa kemudian menentukan dalam konteks misalnya proses-proses kandidasi. Oke. Tapi Kang Gunggun apakah melihat artinya setelah ini tidak hanya di momen Idul Fitri saja, safari itu, gerilya itu baik yang secara ditunjukkan dan tidak ditunjukkan gitu ya kepada publik, memang akan terus berlangsung ya kan sepanjang tahun 2022 ini katakanlah begitu. Betul, saya melihat akan makin intens ya di akhir 2022, mungkin pertengahan sampai akhir 2022 dan memuncak di 2023. Ya, yang jelas menurut saya tahun 2023 itu mulai peta akan sangat-sangat bisa kita katakan berada dalam posisi konsolidatif ya. Kenapa? Karena kan terhubung dengan pengusungan resmi nanti di KPU, begitu. Oke, Mas Burhan, bagaimana melihat nama-nama tidak hanya kemudian yang disebutkan sebagai capres, tapi juga muncul skema-skema penjodohan dalam tanda kutip Prabowo Puan kah, Anies AHY atau Ganjar dan yang lain begitu. Nah, Anda melihat bahwa memang itu sudah mulai ada pencocokan seperti itu atau bagaimana? Iya, terutama sejak akhir 2021 sudah mulai ada upaya penjajakan siapa yang dianggap tepat sebagai pendamping. Survei-survei juga sudah mulai menunjukkan simulasi pasangan dan hanya survei, tetapi kalau kita lihat manuver para elit juga menunjukkan kesan ke arah sana. Jadi misalnya Pak Prabowo ke Jogja menemui Jokowi di Istana Jogja, dia balik lagi ke Jakarta, ketemu dengan Ibu Mega, dia sempat juga bersilaturahmi dengan Ibu Hovifah. Itu bahasa simbolik ya. Ketemu dengan Hovifah Indar Parawangsa, menunjukkan Pak Prabowo memasukkan nama Ibu Hovifah sebagai salah satu kandidat kuat pasangannya di 2024. Jadi penjajakannya dimulai sedini mungkin. Pertama karena Pak Prabowo butuhkan dukungan kuat, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan berasal dari tokoh yang punya asosiasi dengan NU. Jadi 2 kali mencalonkan diri, ya, Pak Prabowo belum pernah menggandeng NU. Kesempatan terbesar Pak Prabowo menang di 2014, waktu itu jika Pak Prabowo menggandeng Mahfud MD. Tetapi kan tidak terjadi, padahal 2 provinsi terbesar di Indonesia, itu Jawa Tengah dan Jawa Timur, adalah kandang NU.
Dan tidak ada capres yang bisa menang dalam sejarah pemilu presiden secara langsung di Indonesia tanpa memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya. Itu satu kondisi yang menunjukkan betapa para elit sudah mulai meminang-minang siapa calon wakilnya. Nah, masalahnya buat Pak Prabowo jauh lebih mudah karena Pak Prabowo adalah ketua umum Partai Gerindra yang perolehan suaranya cukup signifikan dan hanya perlu satu partai, kecuali P3 ya. Misalnya Gerindra dengan KS itu sudah cukup 20%. Tapi kalau Gerindra dengan P3 memang tidak cukup. Tapi poin saya dibanding Ganjar dan Anies, Pak Prabowo tiketnya itu sudah 3/4. Anies dan Ganjar meskipun elektabilitasnya tinggi, itu tiketnya masih di awang-awang. Karena keduanya, apalagi Anies bukan orang partai, Ganjar orang partai tapi tidak memiliki remote control. Jadi pada titik itu nasibnya memang ditentukan bukan hanya oleh elektabilitas semata, tetapi juga oleh pinangan partai politik. Ya. Nah, sejauh ini tentu partai-partai politik wait and see, melihat konstelasi depan ya. Itu mereka akan memprioritaskan kadernya terlebih dahulu, tetapi kalau kadernya tidak kompetitif, tidak punya selling point untuk memenangkan 2024, saya yakin berdasarkan tradisi sebelumnya, calon yang bahkan tidak punya kekuatan partai politik sekalipun, tetapi punya elektabilitas menjulang, itu akan didekati oleh partai-partai. Oke, Mas Burhan terakhir, tadi Kang Gun mengatakan ke depan intensitas itu mungkin akan semakin tinggi dilakukan oleh para elit politik ini. Kalau kemudian kita berbalik lagi ke survei, ke depan ini ya, Mas Burhan, faktor apa yang mempengaruhi naik turunnya survei sekarang ini? Kalau okelah tiga teratas sudah terlihat, tapi faktor apa yang paling mempengaruhi naik turunnya survei karena belum ada yang capres atau kandidat yang kuat kan ya sebenarnya di 2024 ini? Iya. Saya pernah tulis di ISEAS, karena politik kita berbasis non-ideologis, tapi berdasarkan personality centric, maka naik turunnya elektabilitas itu juga didasarkan pada faktor personality. Jadi faktor personality itu yang paling utama adalah tingkat popularitas, karena orang nggak mungkin memilih kalau tidak dikenal. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan mereka yang sudah populer dan elektabilitasnya cukup memadai? Apakah mungkin ada penurunan elektabilitas? Nah, tentu sangat mungkin, tapi lagi-lagi faktornya adalah berbasis personality. Nah, pertanyaannya konkretnya apa personality itu? Citra. Citra yang paling dianggap penting oleh pemilih di Indonesia adalah jujur, bersih dari korupsi. Yang kedua adalah peduli atau empati terhadap rakyat. Nah, kalau dua citra ini rusak atau tercidrai dalam beberapa waktu ke depan, mungkin saja terjadi penurunan elektabilitas. Makanya kalau kita simak di media sosial, pertarungan antara para pendukung Ganjar, Anies, Pak Prabowo, itu pertarungan untuk satu, mengangkat citra calon yang mereka dukung, yang kedua, mendowngrade lawan atau mereka yang dianggap sebagai pesaing. Terkait dengan dua isu tadi. Entah itu dianggap kurang bersih, atau dianggap pernah punya kasus korupsi, atau dianggap kurang peduli. Nah, itu hal-hal yang basis personality. Nah, apalagi kalau misalnya memang ada isu serius terkait dengan kasus hukum atau isu-isu yang berkaitan dengan moralitas. Nah, itu potensial menurunkan elektabilitas. Tapi kalau misalnya tidak cukup kuat, terus yang kait dengan isu personality, kemungkinan kita akan dapati nama di top 3, big 3 dalam beberapa bulan ke depan. Ya, jadi lagi-lagi sangat tergantung oleh konstelasi ke depan, apakah ada isu tsunami politik yang menggerogoti elektabilitas terutama Ganjar, Prabowo, dan Anies, ataukah tidak ada. Nah, itu yang kita akan cek ke depan sambil kita terus-terus mengamati ya, Kang Gunggun sama saya. Apakah ada drama politik baru nggak yang hadirkan nama baru di luar dari
Prabowo, Ganjar, dan Anies. Oke, kita terus mengamati. Tapi berarti sejauh ini proyeksinya masih besar kemungkinan atau proyeksinya tiga kandidat lah ya di 2024. Kira-kira begitu ya, Kang Gunggun dan juga Mas Burhan. Gimana, Ya. Mas Burhan? Kang Gunggun? Setuju. Ya. Setuju. Oke, kita Ya akan memang lihat. belum ada nama baru. Oke. Saya tidak ingin menutup buru-buru karena masih ada 2 tahun. Hmm. Makanya sebagai peneliti ya Kang Gunggun atau saya kan tidak boleh mengambil keputusan terlalu cepat. Tidak boleh mendahului takdir. Oke. Masih ada Ya, 2 ya. tahun kita Ya, ya. lihat apakah ada nama baru, ya kita akan cek. Ya, Setidaknya tiap survei kita punya 37 nama yang Oke. selalu kita uji. oke. Siapa tahu ada nama lain yang muncul belakangan, ya tanpa mendahului suratan takdir, kita tentu akan cek kembali Ya. tensinya di mata publik. Oke. Ada tambahan singkat, Kang Gunggun? Ya, saya pikir memang faktor figur itu dalam konteks ke depan akan sangat ditentukan oleh strategi komunikasi politik mereka, baik ke publik maupun ke partai politik. Oke. Ada 2 gaya dominan yang menurut saya akan sukses jelang 2024. Pertama adalah equalitarian style, ya, gaya yang kecenderungannya hangat, merangkul, dan mudah diterima oleh banyak kalangan termasuk masyarakat kelas bawah. Oke. Kemudian yang kedua adalah distracting style, gaya komunikasi yang kecenderungannya runtut, teratur, rapih, ya, Oke. well organized gitu, terorganisasi dengan baik. Itu kita lihat misalnya sejak pemilu terbuka langsung ya, Ya. 2004 lalu, Pak SBY Modelnya Pak memenangi SBY gaya ini itu ya? 2 kali, Iya, iya. ya. Kemudian Pak Jokowi memenangi itu 2 kali juga. Mhm. Dan itu menurut saya tipikal seperti itu dalam konteks konstelasi Indonesia, terlebih misalnya Indonesia dari sisi budaya komunikasi politik itu high Oke. contact culture, budaya kontak tinggi, yang senang dengan harmoni, itu akan sangat berpengaruh signifikan. Contohnya seperti misalnya bagaimana Jokowi itu memosisikan diri di tengah banyak sekali kompetitor dengan gaya khasnya. Ya. Dan itu akan meningkatkan menurut saya elektabilitas si kandidat, dan akhirnya kemudian tidak ada partai yang kemudian akhirnya tidak bersedia Oke. untuk kemudian mencalonkan dia, ya. Dan itu akan menurut saya menjadi juga sebuah pelajaran penting bagi siapapun yang maju di 2024. Oke. Begitu Mas Reinhardt. Baik, menarik, kita akan terus amati Kang Gunggun dan juga Mas Burhan, Ya. dinamika ke depan akan seperti apa. Tampaknya akan cukup intens dan juga semakin menarik. Terima kasih banyak analisisnya Kang Gunggun Herianto Terima dan kasih. juga Mas Burhanuddin Muhtadi. Terima kasih, sangat menarik. Selamat malam. Sehat Sama-sama. selalu. Selamat malam ya.